Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa walaupun tidak secara langsung, tetapi kita dapat berkomunikasi dengan alat yang canggih yang juga adalah karunia Tuhan bagi kita. Pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah dan perjamuan suci. Kita akan sama-sama mengawali dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan adakan bagi kami. Hari ini adalah hari keberkatan bagi kami, dan kami berterima kasih masih diberikan waktu kesempatan untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan serta membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami semua, Roh Kudus melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 46. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 46 yang mengatakan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sekali lagi, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Renungan kita pada pagi hari ini adalah bukti dari mengasihi Tuhan atau bukti dari mengasihi Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membeli satu barang, maka dari toko atau dari agen akan memberikan sebuah tanda bukti atau kwitansi atau nota pembelian sebagai hak kepemilikan kita. Dan kita akan berkata kepada orang lain, saya memiliki barang ini, buktinya mana? Ada kwitansi atau ada nota. Beberapa hari yang lalu, saya mengikuti acara ibadah penghiburan dari seorang rekan sepelayanan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan sepulang dari ibadah penghiburan itu, lalu kemudian saya mampir di salah satu counter. Dan saya ingin mengisi pulsa karena nomor saya sedang dalam masa tenggang. Dan dari counter itu memberikan nota kecil. Nota kecil. Nah, biasanya orang kan begitu nota kecil, ya sudah, tidak ada artinya, dibuang saja ke tempat sampah. Tapi kali itu nota itu saya simpan. Dan selang itu kejadiannya hari Jumat sampai hari Senin. Hari Senin pagi saya cek pulsa saya kok masih dalam masa tenggang. Lalu saya kemudian lihat nota saya, oh masih ada. Dan kemudian saya ke counter itu pas ada acara di kota, lalu kemudian saya tanyakan, pulsa saya kok masih dalam keadaan masa tenggang, belum masuk. Nah, buktinya mana? Saya tidak akan mungkin hanya mengatakan ini nomornya, tanpa ada bukti. Nah, saya memberikan nota itu, lalu ternyata counter itu lupa untuk bisa mengirim pulsa tersebut ke nomor saya. Lalu kemudian diproses dan akhirnya mendapatkan aktif kembali. Kenapa? Satu bukti, ada bukti. Seandainya waktu itu nota itu yang kecil, yang mungkin tidak ada artinya, saya buang begitu saja, maka saya kehilangan. Tidak mendapatkan pulsa, tetapi kehilangan uang. Dan masa aktif saya pun tidak terjadi atau tetap masih dalam masa tenggang. Nah, kita kembali kepada firman Allah ini.
Yesus katakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bukti dari kita mengasihi Yesus itu apa? Bukti dari kita mengasihi Yesus, kita akan melihat nanti dalam bagian-bagian yang berikut. Bahwa banyak orang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, dan juga aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Tetapi nyatanya masih begitu banyak orang yang hidup dalam keraguan. Dia aktif ke gereja mungkin. Dia aktif di persekutuan. Tetapi tetap hidup dalam keraguan. Apakah itu salah? Dan di mana letak kesalahannya? Mari kita akan sama-sama melihat. Penyebab dari orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi tetap hidup dalam keraguan dalam hidup ini. Yang pertama kita akan lihat adalah Yesaya pasal 29 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, ini penyebab pertama dari orang kenapa hidup dalam keraguan. Ternyata boleh dikatakan itu hanya sebuah polesan. Namanya polesan itu hanya di luar, hanya di bibir saja. Dan inilah yang menyebabkan orang hidup dalam keraguan. Mereka terjebak dalam hanya sekedar sebuah rutinitas. Kalau tidak ke gereja, rasa malu, KTP-nya saja Kristen. Atau juga malu kepada orang lain, kepada teman-temannya, kok lama tidak ke gereja. Jadi hanya sebuah kebiasaan, rutinitas yang dia bisa lakukan, tetapi tidak pernah membekas sampai di hatinya tentang apa yang dia lakukan. Pada zaman Yesaya ini telah terjadi. Bagaimana mereka itu dikatakan? Dia hanya memuliakan aku dengan bibirnya, dengan mulutnya, tetapi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya jauh daripadaku. Mereka hanya melakukan kegiatan ibadah itu dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan dan tidak menyentuh sampai kedalaman hati. Jadi itu yang pertama yang kita melihat adalah bahwa orang itu yang hanya memuliakan Tuhan dengan bibir, tidak menyentuh sampai ke hati, mereka akan hidup dalam keraguan. Itu sebabnya Yesus katakan, mengapa kamu berseru dengan mulut berseru, tetapi tidak melakukan apa yang aku katakan kepadamu. Satu ayat lagi di dalam Roma pasal 10. Kita lihat di sana ayat yang sangat terkenal. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. Dikatakan demikian firman Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah yang sesungguhnya harus terjadi, bahwa kita tidak hanya berseru-seru dengan mulut kita, tetapi juga percaya dalam hati kita. Maka hanya orang-orang yang seperti itulah
yang mendapatkan apa yang disebut dengan jaminan yang dari Tuhan. Karena keselamatan hanya diperuntukkan bagi orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua atau yang terakhir, kita akan melihat karena ada begitu banyak orang yang pada akhirnya takut untuk menghadapi konsekuensi imannya kepada Yesus Kristus. Sehingga dia hidup dalam keraguan, takut dikucilkan, takut menderita, takut pikul salib. Sementara firman Allah katakan, tidak perlu kita baca, Paulus katakan bahwa kita itu dipanggil bukan hanya percaya, tetapi juga ikut menderita bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus. Ini adalah peranan penting bagi setiap kita. Karena kalau tidak, akhirnya bahwa kita meragukan di mana kita berada, kita itu tidak bisa menampilkan hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Orang begitu mudah pada akhirnya menyangkal Yesus. Oleh karena mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai. Baik dalam pekerjaan, masalah posisi, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang mudah untuk menyangkal Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengasihi Yesus tentunya. Perjanjian Lama mengajarkan kita adalah sebuah perintah untuk mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah sebuah perintah dalam perjanjian Lama. Tapi dalam perjanjian baru menjelaskan kepada kita bahwa bukti dari mengasihi Yesus adalah melakukan firman-Nya. Bukti dari mengasihi Yesus adalah melakukan firman-Nya. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-14 maksud saya, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 dia katakan demikian. Jika kamu mengasihi aku, Yesus katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, inilah bukti orang yang mengasihi Yesus. Jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku, perintahnya Yesus. Tidak hanya sebahagian. Nah, berbicara tentang perintah Yesus, ada begitu banyak yang tentunya menjadi perenungan kita. Baik dalam pertemuan bersama-sama, 2-3 orang berhimpun dalam nama Dia, Yesus hadir. Baik dalam kita memuji, memuliakan Dia, itu adalah sebuah perintah Tuhan. Untuk kita berdoa adalah perintah dari Yesus. Artinya melakukan akan firman-Nya. Orang percaya yang tahu firman Tuhan, namun tidak melakukannya, itu digambarkan dalam firman Allah sebagai orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan dikatakan di sana itu adalah orang bodoh. Kenapa? Mendirikan rumah tidak pada dasar yang kuat, tetapi di atas dasarnya pasir. Dan ketika badai datang, masalah datang, persoalan datang, dikatakan rumah itu roboh dan sangat besar kerusakannya. Itu digambarkan orang yang hanya mendengar, yang hanya memuliakan Tuhan, tetapi tidak melakukan, adalah orang bodoh. Yang berikut dikatakan bahwa orang percaya, tetapi tidak mau
melakukan firman Tuhan, itu Yakobus katakan orang itu menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri. Yakobus 1 ayat 22 kita dapat baca di sana. Dia tahu firman, tetapi tidak melakukannya. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, sebagai umat tebusan Tuhan, Allah menghendaki kita bukan hanya mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga percaya dalam hati yang dinyatakan dalam tindakan untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika itu tersimpan dalam hati, merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita dapat melakukannya dalam hidup keseharian kita, maka firman Allah katakan kita menjadi orang-orang yang mengalami ketentraman dan kebahagiaan. Kiranya jemaat El-Shaddai mengalami hal yang sedemikian, bahwa kita tidak hanya dengan mulut mengaku Dia, tetapi mari dengan mulut dan hati kita, yaitu dengan melakukan seperti apa yang Yesus katakan kepada kita, sebagai bukti dari kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama segera kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, sekaligus menutup ibadah kita ini dalam doa. Perjamuan Tuhan adalah mengingatkan kita kembali tentang apa yang Yesus lakukan oleh karena Dia sangat mengasihi kepada kita. Dia rela menyerahkan segala-galanya hanya oleh karena kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk dapat masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus, seraya merenungkan tentang kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dan Dia mau supaya kita juga mengasihi Dia. Bukan hanya dari mulutnya Dia mengasihi kita, tetapi Dia nyatakan sampai dalam bentuk pengorbanannya di atas kayu salib. Dia lakukan semua supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkat-Mu atas perjamuan Tuhan ini, yang boleh turun atas kami semua. Itu sebabnya kami bersama-sama akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dan tetap dalam persekutuan dengan Dia, memandang kepada kasih-Nya yang sangat luar biasa bagi kita, yang tetap mengasihi kita.
Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan. Dosa kami telah ditanggung oleh Tuhan. Sehingga ada kedamaian, ada ketentraman. Dan kami punya persekutuan dengan Tuhan. Bahkan segala kelemahan kami, sakit penyakit kami, Tuhan telah tanggung. Dan yang ada dalam diri kami adalah damai dan sukacita-Mu. Itu sebabnya mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk waktu ini. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang mengasihi Yesus. Mampukan kami oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Lawat semua jemaat-Mu, berkat-Mu turun atas mereka dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong dan Tuhan kiranya memberkatinya. Tuhan kiranya yang boleh memulihkan keadaan bangsa kami agar supaya ketentraman kembali boleh terjadi atas hidup kami. Turunlah kiranya berkat-Mu atas kami semua di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.